Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Bagi kalian yang baru saja bergabung atau mengunjungi channel ini, channel Studio Horor akan membahas berbagai cerita misteri, tentunya dalam bentuk kemasan podcast. Studio Horor kali ini akan menceritakan mengenai rumah sakit angker di Bandung. Cerita misteri ini bersumber dari Galih Nata Sasmita. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya silahkan melakukan subscribe terlebih dahulu ya, agar bisa mengikuti video terbaru dari channel Studio Horor berikutnya. Rumah sakit angker di Bandung berdasarkan cerita dan pengalaman nyata. Cerita ini aku alami kira-kira pada tahun 2010 saat masih berkuliah di kota Bandung. Sudah hampir 12 tahun, namun masih terekam jelas di kepala sampai saat ini. Rumah sakitnya terletak di Jalan Soekarno-Hatta, cukup besar dan bangunan lama. Tempatnya strategis yang membuatnya selalu ramai didatangi oleh pasien, baik itu untuk berobat jalan atau rawat inap. Aku kurang tahu pasti umur rumah sakit itu, tapi yang jelas terlihat kusam. Saat masih kuliah, aku menyewa sebuah kamar kos di daerah Jatinangor. Yang sewa di kos tersebut tentunya dari berbagai daerah di Indonesia. Sampai pada suatu ketika, Dika, teman kosku, keluar kamar tiba-tiba, panik dan ketakutan. Aku dan teman-teman kos lainnya penasaran apa yang sebenarnya terjadi dengan Dika. Akhirnya kami menghampirinya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Menurut Dika, ia melihat sosok pocong di atas lemari pakaiannya, menatapnya dengan tatapan tajam, muka hancur, hitam, dan aroma tidak sedap. Aku langsung mengecek kamarnya dan tidak menemukan apa-apa di sana. Mungkin Dika sedang bermimpi atau mungkin halu pada waktu itu. Malam harinya, Dika mendatangi kamarku dan menceritakan bahwa badannya dalam keadaan tidak baik-baik saja, sempat muntah, dan aku memutuskan membawanya ke rumah sakit terdekat untuk ditangani. Jarak antara rumah sakit dan kos tidak terlalu jauh, hanya memakan waktu 15 menit saja. Waktu itu jam 10 malam, kami tiba di rumah sakit. Aku langsung menghubungi bagian UGD agar Dika dapat segera ditindaklanjuti. Setelah ditangani, aku baru menyadari bahwa keadaan rumah sakit malam itu tampak berbeda sekali jika kalau kita datang pada siang hari. Aku menunggu di ruang tunggu UGD. Sesekali melihat pasien lewat. Ada yang meninggal, ada pula pasien yang datang dengan kondisi fisik yang kurang baik atau korban kecelakaan. Sebenarnya aku tidak takut darah, akan tetapi pada saat itu melihat darah yang bercucuran ke lantai menjadi sensasi tersendiri yang tidak bisa aku lupakan. Kurang lebih 2 jam ditindak, dokter menyarankan agar Dika dirawat di rumah sakit untuk beberapa hari karena ia harus mendapatkan perawatan intensif. Ternyata Dika terkena usus buntu dan harus segera dioperasi. Mendengar hal tersebut, aku langsung menghubungi keluarga Dika. Mereka menyarankan agar dirawat inap dengan catatan ruangan atau kamar yang bagus, 1 orang 1 kamar. Namun malam itu hanya tersisa 1 kamar 2 tempat tidur, dan mau tidak mau memilih kamar itu. Dari ruang UGD menuju kamar yang berada di lantai 3, ada perasaan aneh yang mengikutiku. Entah saat itu aku tidak memahaminya dan mencoba menetralisirnya. Sampailah kami di sebuah kamar di lantai 3. Di sana harus berbagi kamar dengan orang lain, dan aku melihat ada pasien kakek-kakek ditemani oleh 2 orang anaknya.
Kakek tersebut nampak kecapean. Nafasnya terisak-isak sesak nafas. Aku membereskan perlengkapan Dika, dan setelah semuanya beres, memutuskan untuk menghirup udara segar di balkon kamar. "Bang, kali mau ngerokok?" Salah satu anak kakek itu datang ke balkon, menghampiriku dan menawarkan sebatang rokok. Aku menolaknya karena aku tidak merokok. Sebut saja namanya Kang Dadang. Ia lebih tua dariku beberapa tahun. Kami akhirnya terlibat obrolan yang cukup asik, dan aku menanyakan ia sudah berapa lama di rumah sakit ini. Menurut Kang Dadang, ia sudah hampir 2 minggu menemani kakeknya di sini. Lalu si kakek sakit apa? Secara medis, kakek tidak sakit, tapi bila dilihat langsung, ia seperti orang yang sesak nafas. Dokter dan Kang Dadang pun tidak memahami kondisi kakek. Sesekali aku melihat ke arah Kang Dadang. Wajahnya tampak pucat, lingkar matanya juga hitam. Dan mungkin ia kurang tidur kali itu buat ngejagain kakek. Pikirku seperti itu. "Bang, hati-hati ya, kalau di sini jangan tidur kemalaman." Ucapan Kang Dadang nampak sedikit aneh. Aku pun tidak memperdulikan perkataan Kang Dadang yang saat itu kembali ke dalam kamar. Sudah tengah malam, aku masih terjaga di balkon. Sesekali memperhatikan keadaan luar rumah sakit. Gelap, sepi, dan terdengar suara burung malam. Aku memutuskan kembali ke kamar. Jadi, kamarnya disekat. Di samping masing-masing ranjang ada sofa kecil yang dapat digunakan oleh penjaga pasien untuk beristirahat. Malam itu, aku benar-benar tidak ngantuk sama sekali. Jam 1:30 pagi, aku mendengar pintu kamar sebelah kebuka. Seperti ada yang masuk. Mungkin ada pasien baru malam itu. Beberapa saat setelahnya, aku mendengar suara rintihan orang kesakitan. Sesekali minta tolong. "Tolong saya, tolong!" Terdengar lagi suara orang minta tolong. Aku pun penasaran dan memberanikan diri untuk melihat kamar sebelah. Lorong rumah sakit malam itu sepi. Tidak ada aktivitas apapun. Hanya melihat satu kursi roda di samping kamar. Kakiku melangkah perlahan, pelan-pelan sampai aku di depan pintu kamar sebelah. Aku mencoba melihat dari kaca kecil yang ada di pintu. Ternyata di sana ada satu orang pasien dan sedang ditemani oleh seseorang. Tapi ada yang berbeda. Orang yang menemani rambutnya panjang sebahu, tidak rapi, dan seperti memakai daster panjang berwarna putih. Aku tidak lama melihat kamar sebelah dan memutuskan untuk kembali ke kamar. Tapi saat aku berbalik dan melihat ke arah kursi roda yang awalnya ada di depan kamar, saat itu kursi berada beberapa meter dari posisi awal. Oke, mulai panik kan? Soalnya saat aku melihat ke arah kamar sebelah, aku tidak mendengar suara kursi roda gerak sama sekali. Langsung masuk ke kamar melewati kakek. Tapi saat aku lewat ke arah kasur kakek, aku tidak melihat siapa-siapa di sana. Loh, kok bisa kosong? Kakek dan kedua anaknya di mana? Oh, mungkin mereka sedang dipindahkan ke ruang ICU. Karena aku tadi cek ke kamar sebelah, mungkin ya. Soalnya kondisi si kakek sedikit mengkhawatirkan. Malam itu aku tidak terlalu memikirkannya dan mencoba memejamkan mata, lalu tertidur. Keesokan harinya, aku dibangunkan oleh suara alarm HP, lalu cuci muka dan mandi. Keadaan Dika pagi itu terlihat sedikit lebih membaik. Kami sudah bisa mengobrol sedikit-sedikit. Di tengah-tengah obrolan, aku memutuskan untuk ke kantin untuk membeli sarapan. Sebelumnya, setelah pulang membeli sarapan dan kembali ke kamar, aku tidak melihat keberadaan kakek dan kedua anaknya.
mungkin masih di ruang ICU. Waktu itu aku ada kelas jam 1 siang dan memutuskan buat ke kampus dulu. Baru sorenya ke rumah sakit lagi. Soalnya ada teman kosan juga yang mau nengokin si Dika. Setelah selesai kelas, aku ke kosan membawa perlengkapan tambahan, termasuk perlengkapan si Dika, dan habis maghrib berangkat ke rumah sakit. Di hari kedua, ketika aku masuk ke kamar, aku melihat kakek dan kedua anaknya ada di situ. Kondisinya pun sama seperti semalam, nampak sesak nafas, dan kedua anaknya pun sama, muka mereka masing-masing pucat. Aku pun langsung nyamperin si Dika, ngobrol-ngobrol. Ada teman kos yang lain juga kan. Nah, di jam 9 atau jam 10 malam, teman-teman kos izin pamit pulang karena ia ada kelas pagi. Sementara aku lanjut nginep di rumah sakit untuk nemenin si Dika. Seperti biasa, ketika semuanya udah kondusif, aku ke balkon kamar, menghirup udara Bandung yang segar. Lalu, Kang Dadang datang menghampiriku. Pakaiannya sama dengan kemarin. Ia kehabisan pakaian sepertinya, jadi nggak ganti baju. Akan tetapi, anehnya, ketika Kang Dadang datang, ia menyapaku sama seperti semalam, menawari rokok, dan kata-katanya sama persis, tidak ada yang berbeda. Aku tidak memperdulikannya dan kembali ngobrol dengan Kang Dadang. Anehnya lagi, obrolan malam itu sama seperti kemarin malam, persis, tidak ada perbedaan. Aku pun sempat berpikir, apa mungkin saat itu aku sedang halu. Dan Kang Dadang pamit kembali ke kamar pun dengan bahasa yang sama. Jangan tidur terlalu malam di sini. Entah sebuah kebetulan atau gimana, aku sekali lagi tidak memperdulikan hal itu dan mencoba tidak terpengaruh dengan keadaan. Dalam artian, aku tetap berada di balkon menikmati pemandangan. Malam itu, aku sambil menikmati secangkir kopi hangat di balkon. Sekitar jam 11 atau 12 malam, dari kamar sebelah, aku seperti mendengar suara seseorang. Apa mungkin suara seperti semalam, suara orang kesakitan dan minta tolong. Aku pun mencoba memfokuskan pendengaran. Dari kamar sebelah aku mendengar suara, "Hai." Ya, sebuah kata hai di tengah malam. Suara hai yang membuat bulu kuduk langsung berdiri. Seketika panik dan jujur ngerasa takut. Aku pun mencoba untuk menghilangkan rasa takut itu dan perlahan memfokuskan pendengaran kembali. Beberapa saat terdengar kembali suara hai. Aku tidak mau larut dalam ketakutan, kemudian memutuskan untuk mendekati ke arah balkon kamar sebelah. Dengan rasa cemas dan tetap berhati-hati, aku melangkahkan kaki ini mendekati balkon kamar sebelah. Hanya berjarak 1-2 meter, aku dapat melihat kondisi kamar dari jendela. Kamar itu nampaknya kosong, tidak ada pasien yang rawat inap. Aku pun mencoba mengecek kembali. Pintu kacanya sedikit terbuka. Tirainya seolah bergerak karena tertiup angin. Nampak jelas tidak ada orang di sana. Syukurlah tidak ada siapa-siapa di sana. Dan mungkin tadi aku salah dengar. Tapi ketika pandanganku mengarah kembali ke jendela itu, aku melihat sosok bayangan seperti wanita. Tidak terlalu tinggi, berada di belakang tirai. Bayangan itu terlihat diam, tidak bergerak. Hanya rambutnya saja yang tertiup angin. Aku mencoba mendekati dan memfokuskan penglihatan. Dan saat angin meniup tirai, terlihat jelas wanita tua sedang berdiri menatap ke arahku. Wajah pucat, rambut putih terurai panjang, memakai kemben, dan kelopak matanya hitam, menatap tajam ke arahku. Aku benar-benar kaget dan hampir saja
aku kejengkang ke tepi pagar pembatas balkon. Aku pun langsung kembali ke kamar, menutup tirai dan mengunci pintu. Malam itu di ruangan terasa berbeda. Aku tidak pernah setakut itu sebelumnya. Nafasku gak beraturan, keringat dingin juga. Aku pun berusaha mengontrol diri sendiri, mengatur nafas dan juga berdoa. Beberapa saat setelahnya, aku merasa lebih baik dan dapat kembali berpikir dengan jernih. Terdengar kembali suara, "Galih, tolong saya!" Kalimat itu terdengar 3 kali berturut-turut. Pertanyaannya, dari mana dia tahu namaku? Dan sebenarnya dia itu siapa? Saat itu juga, aku lari keluar dari kamar, menjauh sejauh-jauhnya. Aku mutusin untuk tidak tidur dan mendekati titik ramai, yaitu resepsionis. Mereka atau suster jaga melihatku dengan tatapan yang aneh. Aku tidak berkata banyak sambil memperhatikan keadaan sekitar. Tempat perawat jaga berada di pojok lorong rumah sakit dekat dengan lift. Saat itu aku ngerasa aman. Jadi posisinya itu paling pojok. Kamar si Dika berada di sebelah kanan dan mungkin jaraknya kurang lebih 20 meter. Pandanganku tetap tertuju ke arah kanan, ke arah kamar sebelah yang tadi aku ngelihat ada nenek tua. Lift kembali tertutup dan beberapa saat setelahnya terdengar kembali suara lift kebuka dan tidak ada yang keluar dari dalam lift itu. Aneh memang, gak masuk akal sama sekali. Apa mungkin liftnya sedang rusak? Terdengar suara azan subuh. Aku masih terjaga, tidak tidur, dan juga memberanikan diri turun ke lobi untuk menunaikan sholat subuh. Di hari ketiga, aku memutuskan untuk rehat sejenak di kos-kosan. Dan di hari keempat, aku kembali ke rumah sakit itu lagi. Setelah maghrib, aku sampai ke rumah sakit dan langsung nyamperin suster yang jaga untuk menanyakan perkembangan keadaan si Dika. Lalu, aku menghampiri Dika di kamar. Malam itu, kakek dan kedua anaknya masih terlihat sama. Mukanya pucat, nafasnya tersendat, dan mengenakan pakaian yang sama juga. "Dik, gimana keadaanmu sekarang? Tadi nyokap kamu nelpon aku, transfer buat kebutuhan kamu. Jauh lebih baik, Lih. Terima kasih ya." Kami pun ngobrol-ngobrol santai. Setelahnya aku ke tempat suster jaga. Niatnya mau nanyain jumlah tagihan yang harus dibayar. Kang Dadang, gimana itu si kakek udah sehat?" Kang Dadang tidak menjawab pertanyaanku. Ia hanya merunduk dengan wajah yang selalu pucat. Aku pun menutup pintu dan berjalan menuju tempat suster jaga. Aku dan beberapa suster ngobrol-ngobrol santai, hingga aku menceritakan kejadian aneh yang aku alami selama di rumah sakit ini. Mbak Nawang, perawat senior, terlihat serius mendengarkan ceritaku. Dari hari pertama aku menjaga si Dika sampai malam ini. "Mbak, di sini itu serem ya?" Mbak Nawang tidak membalas pertanyaanku dan hanya tersenyum. Lalu aku menanyakan si kakek yang saat itu ada di kamar itu, sebenarnya sakit apa dan sudah berapa lama di sini. Mbak Nawang pun memberitahu kalau si kakek itu sakit paru-paru, jadi ia terlihat selalu sesak. "Iya Mbak, tadi saya ngelihat si kakek juga masih sesak nafasnya, dan anaknya juga kelihatan murung banget. Terus herannya, kalau siang saya selalu gak ngelihat mereka pindah ke ruang ICU ya." Mbak Nawang pun hanya diam, tidak menjawab pertanyaanku lagi. Dan aku ngeliat perawat lain seolah berbisik, mengatakan sesuatu atas ceritaku tadi. Aa yakin lihat si kakek dan kedua anaknya ada di kamar." "Iya Mbak,
Barusan saya kan ke kamar dan ngelihat mereka ada kok. Mbak Nawang diem lagi dan tidak berkata apapun. Mas, sini saya kasih tahu, tapi jangan kaget ya. Iya Mbak, emang ada apa ya? Akhirnya Mbak Nawang membuka suara juga. Penasaranku akan terjawab. Mas, kakak yang Mas Galih lihat itu sebenarnya udah meninggal 2 hari sebelum Mas Galih kesini. Hah? Gimana? Udah meninggal? Gimana bisa udah meninggal? Setiap malam aku ngeliat mereka ada di kamar. Dan tadi pun sebelum menghampiri suster, mereka masih ada. Mbak Nawang jangan bercanda ya. Gak mungkin Mbak. Barusan saya sebelum kesini ke kamar dulu. Dan mereka ada di sana. Mereka selalu terlihat pucat. Tapi apa benar udah meninggal? Mbak Nawang kemudian memberikan bukti administrasi kakek itu yang sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Lalu pertanyaannya, Kang Dadang gimana? Mbak Nawang pun melanjutkan ceritanya. Mas, setelah kakek itu meninggal karena penyakit paru-paru, beberapa saat setelahnya, kedua anak kakek itu bunuh diri. Mereka loncat dari atas balkon. Mendengar cerita Mbak Nawang, pikiranku udah kemana-mana. Takut juga iya, bingung juga iya. Mbak, di kamar sebelah tiap malam juga aku sering mendengar suara aneh. Malah ngelihat nenek-nenek. Serem banget mukanya, ada di belakang tirai. Aku lanjut menanyakan hal kedua kepada Mbak Nawang. Mas Galih yakin di kamar sebelah itu nggak ada pasien mas? Kosong. Beberapa bulan yang lalu memang ada pasien yang dirawat di situ, lalu meninggal juga. Selama sakit dijagain oleh ibunya yang sudah sepuh. Jadi mengetahui anaknya meninggal, ibu itu langsung drop dan dirawat juga di kamar itu, dan kemudian meninggal dunia. Malam itu juga aku meminta kepada pihak rumah sakit untuk pindah kamar. Mbak Nawang pun membantuku mencarikannya, dan akhirnya dapat satu kamar di lantai 2. Aku membereskan perlengkapan dan memberitahukan kepada Dika bahwa akan pindah kamar. Di kamar, aku tidak melihat orang lain selain aku dan Dika. Kakek dan kedua anaknya tidak nampak terlihat di ranjang. Aku pun segera membereskan perlengkapan, lalu pindah kamar. Perlengkapan sudah beres, kami sudah bisa pindah kamar. Dan ketika aku menutup pintu kamar, aku ngeliat dari dalam jendela, Kang Dadang tengah tersenyum ke arah kami. Tersenyum dengan wajah pucat dan lingkar matanya hitam. Aku pun langsung meninggalkan kamar itu dan menuju ke lantai 2. Kamar di lantai 2 nampaknya biasa saja. Tidak terasa sesuatu yang aneh. Hanya ada kami di sana. Aku pun tidak menceritakan ke si Dika tentang apa yang aku alami beberapa hari di rumah sakit ini. Sampai saat ini, ketika Dika sudah tiada, ia meninggal dunia. Ia tidak mengetahui kejadian ini. Oh ya, sehari setelah Dika meninggal, aku memimpikannya bertemu dengan dia. Wajahnya tampak murung dan juga pucat. Aku menanyakan kenapa dan apa yang terjadi dengannya, tapi ia tidak menjawab pertanyaanku. Beberapa hari setelahnya, aku memimpikan dia kembali. Terlihat sedikit ceria dan wajah yang tidak tertekuk. Semoga itu pertanda baik ya, dan semoga Dika tenang di alam sana. Kembali ke cerita. Kamar di lantai 2, aku nggak ngerasa sesuatu yang aneh. Tapi sekitar jam 2 malam, aku kebangun. Soalnya lupa pintu balkon belum ditutup. Begitu ada angin kencang, langsung bunyi. Aku lantas menghampiri pintu dan menguncinya. Tapi sebelum mengunci pintu, aku mendengar suara, "Hai Galih," yang berasal dari luar balkon. Langsung aku tutup tirai dan mengunci pintunya.
Mudah-mudahan tadi aku salah dengar. Masa iya kejadian suram itu keulang kembali? Nah, cukup sampai di sini ya cerita tentang rumah sakit angker di kota Bandung yang pernah aku alami. Mohon maaf aku nggak bisa spill nama rumah sakitnya. Yang jelas berada di Jalan Soekarno-Hatta. Dan cerita pun selesai. Terima kasih teman-teman karena sudah mau menonton video terbaru dari Studio Horor. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.